Halo sahabat Ganjar, kembali lagi di podcast Habi, sahabat bicara. Semua kita bahas di sini dan kembali lagi bersama saya Asya Salsabila. Dan untuk podcast kali ini tentunya gak kalah seru dari podcast-podcast sebelumnya, karena kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat relevan dan juga sangat penting nih untuk generasi muda Indonesia. Nah, apa sih itu? Nah, kali ini kita akan membahas yaitu anak muda melek politik. Kenapa sahabat Ganjar podcast Habi juga memikirkan bahwa topik ini adalah topik yang penting untuk dibahas, karena dalam dunia politik anak muda adalah salah satu aset yang paling penting di suatu negara, karena tingginya partisipasi politik itu juga menentukan nih sebagaimana aktifnya demokrasi di suatu negara. Dan tentunya apabila dikelola dengan baik, potensi anak muda bisa menjadi jawaban dari politik itu sendiri untuk menghadapi tantangan dan juga kebutuhan elektoral yang rasional. Nah, kali ini dalam membahas anak muda melek politik, sahabat Ganjar, podcast Habi sudah kedatangan anak muda yang sangat very bright dan juga very has a political background juga ya, political background, quote to quote. Jadi hari ini podcast Habi kedatangan yaitu Raina Salsabil. Raina adalah seorang mahasiswi ilmu politik dari UPN Veteran Jakarta dan juga aktif sebagai anggota GMNI. Now, langsung aja let's welcome Raina Salsabil. Halo, aku Raina. Sebenarnya thanks a lot ke Asya dan juga thanks a lot DPP sahabat Ganjar udah ngasih aku kesempatan untuk hadir di podcast kali ini. Ini pengalaman yang sangat valuable banget Kak Asya. Of course. Thanks a lot untuk memberikan kesempatan untuk menyampaikan mungkinnya beberapa keresahan yang sempat aku alami juga sebagai anak politik. Betul. Dan juga pendapat dan insight apa yang selama ini aku alami sebagai anak politik terkait dengan gimana sih udah semelek apa nih generasi pemuda kita terkait dengan politik di masa kini. Betul banget Raina. Terima kasih banyak Raina sudah datang di podcast Habi, dan karena kita kepikiran banget untuk ngundang Raina karena Raina tuh sangat aktif dan juga punya background sebagai mahasiswi ilmu politik ya. Kita akan bahas banyak hal, tentunya pastinya nggak jauh dari politik anak muda. Siap banget, seperti Kak itu. Asya. Mungkin sebelum kita mulai yang topik yang hot, pertanyaan yang hot, aku pengen tahu dulu nih Raina sekarang kabarnya gimana, kuliahnya gimana, how is political science so far for you? Oke, jadi sebenarnya untuk kuliah not so much change karena masih COVID ya, dan kebetulan kampus aku tuh sampai sekarang masih online gitu loh Kak Asya. Padahal aku tuh sebagai anak politik ya, dulu kan pas masih maba nih. Ya. Kegiatan di politik itu kita sering debat, sering pidato kayak gitu-gitu, dan itu super fun, sering diskusi juga. Tapi semenjak COVID tuh jadi kayak jarang diskusi offline dan jarang debat juga. Jadi kayak sebenarnya sedikit sedih sih, tapi so far I'm doing good. Doing good? Thanks a lot for asking. Of course. I hope Kak Asy juga doing good ya so far. Better than ever. Oke, alhamdulillah. Nah gini Raina, kita kan ngebahasnya anak muda melek politik nih. Banyak anak muda yang memiliki konotasi negatif terhadap politik itu sendiri, dan juga sudah negative thinking dulu nih terhadap realitas politik di Indonesia. Tapi Raina sendiri malah memilih ilmu politik sebagai jurusan S1-nya nih. Betul. Apa sih alasan Raina memilih jurusan ilmu politik at the very first place? Oke. Sebenarnya kalau tentang politik itu sebenarnya passion aku mungkin ya Kak Asya, karena aku dari kecil emang udah tertarik sama sejarah, dan dari sejarah inilah aku kenal nih sama tokoh-tokoh founding father Indonesia, dan tokoh-tokoh inilah yang kemudian mengantarkan aku kalau bahwasanya aku harus belajar politik, karena aku tahu politik itu adalah sebuah sistem sebenarnya yang bisa kita pakai untuk mendapatkan suatu tujuan kita. Kayak politik itu bukan semata-mata kayak apa yang dilihat orang tuh kayak sistem yang kotor, tapi sebenarnya politik itu cuma kayak sistem yang bisa kita pakai untuk mencapai tujuan kita. So far sebenarnya kayak gitu sih Kasya, dan dari situ aku tahu nih kalau based on my interest juga di history, aku tahu kalau misalkan ada hal-hal yang harus menjadi personal calling sebagai aku, ada hal-hal yang harus aku lakukan, ada hal-hal yang harus aku mungkin coba untuk benahi ya, dan politik adalah salah satu jalan supaya aku bisa mencapai hal tersebut, and that's the reasons why aku pada akhirnya memutuskan banget untuk kayak masuk politik. Padahal itu sebelum aku masuk politik tuh banyak banget kisah kelam yang sebenarnya mungkin nanti kita bisa bahas di next question kali ya Kak Asya. Yes. Wow, politik adalah jalan untuk mencapai suatu tujuan tadi. Betul. Itu adalah politik buat Raina. Betul banget Kak Asya. Very cool, very awesome. Aku pertama kali bisa dengar sesuatu jawaban yang kayak gini. Kenapa kamu sangat sure untuk memilih ilmu politik sebagai background? Nah, berarti kan Raina nih selama ini udah kuliah pasti tahu teorinya, ketemu banyak orang juga di ilmu politik atau di dalam fakultas, di dalam jurusan ataupun di luar itu. Pasti ketemu banyak orang yang pro dan kontra terhadap politik di Indonesia. Sejauh ini nih, sejauh mata memandang di mata Raina, Mata memandang.
pemahaman anak muda saat ini akan politik tuh seperti apa sih di Indonesia menurut kamu? Oke, based on apa yang selama ini aku alamin ya Kak Asya, sayangnya sejauh ini pemahaman anak muda mayoritas itu politik itu masih dianggap sebagai lagu lama sih Kak Asya. Kayak politik itu adalah suatu hal yang kotor, suatu hal yang menakutkan dan juga sangat eksklusif. Kenapa aku bisa bilang kayak gini? Karena sebenarnya waktu itu ada sempat hal yang aku pelajari yang menarik dari politik kultur di Indonesia, bahwasanya kita ini sampai sekarang sebenarnya masih ada di tahap political parokial dan kaula. Kita tuh belum mencapai tahap partisipatif. Apa tuh politik dan kaula tuh apa tuh tadi? Oke, jadi kalau parokial itu basically adalah suatu kultur yang sama sekali nggak peduli tentang kondisi politiknya kayak gimana gitu. Sama sekali nggak peduli, nggak mau belajar juga. Kalau misalkan kaula itu dia tahu tapi dia nggak mau belajar, memutuskan untuk ignoran, dan partisipatifnya adalah lebih ke kayak dia tahu nih dan aku ingin ikut berpartisipasi. Nah sayangnya sampai sekarang di Indonesia, especially pemuda, masih ada di tahap parokial kaula nih Kak Asya. Itu yang aku sempat pelajari di ilmu politik, dan juga ketika aku elaborasikan dengan apa yang aku lihat secara langsung di kondisi teman-teman aku yang mungkin nggak based on political science ya, yaitu mereka melihat politik sebagai suatu hal yang kotor, suatu hal yang menjerumuskan. Bahkan nggak jarang aku ngedengar kayak kasarnya tuh kayak gini, jangan deket-deket deh sama dia anak politik, dia pasti licik and stuff. Itu sering dengar juga itu sih. Sangat banyak. Padahal kayak apa yang mereka nggak tahu adalah mereka tuh sebenarnya cuma termakan oleh konstruksi sosial Kak Asya. Mereka tuh nggak tahu kalau sebenarnya sejauh ini politik Indonesia tuh sebenarnya udah banyak berubah melalui banyaknya pendidikan pencerdasan politik, dan juga banyaknya pergerakan-pergerakan dari gerakan-gerakan politik Indonesia yang baru gitu Kak Asya. Jadi untuk pemahaman pemuda sejauh ini so far menurut aku masih sangat bisa kita kembangkan lagi, karena sampai sekarang masih banyak banget yang belum terbuka terkait pemahaman di politik gitu Kak. Tadi interesting banget ketika kamu bilang bahwa pemahaman negatif akan anak muda terhadap politik adalah itu konstruksi sosial. Iya betul. Karena sepertinya kayak karena orang-orang bilang seperti ini, kita nggak tahu, gue ikut aja deh apa kata orang gitu. Betul banget. Waktu itu pernah tuh TikToknya Pak Ganjar viral. TikTok Pak Ganjar viral soalnya ada salah satu mahasiswa atau anak SMA gitu ya, Pak saya ini pengen banget masuk politik, tapi saya takut ikut-ikutan jadi yang jelek. Jadi yang misalnya nggak amanah gitu. Terus Pak Ganjar pernah bilang gini, ingat kata-kata Lord Acton, politik tends to corrupt absolute absolute power corrupts absolutely. Dia bilang gitu. Tapi bagaimana anak muda itu bisa masuk ke dalam situ, membawa perubahan dan menjadi yang berbeda. That's how we make a change. Setuju berarti ya Rena kan itu ya? Iya, betul tuh. Jadi jangan teman-teman, it's not a bad thing actually. Betul. Karena aku juga mengalami nih Raina, karena kan aku sebenarnya juga interest banget ya terhadap politik. So sebelumnya nih aku pernah intern juga di salah satu ya politik lah intinya. Itu aja aku banyak dapat backlash dari teman-teman, ih Asya ininya magang di politik gitu ya, atau misalnya magang di politik dan lain-lain, itu udah di backlash tuh sama orang-orang tuh. Nah Raina sendiri dapat pengalaman kayak gini nggak? Oke, kalau untuk backlash, jujur ini bahkan aku dapetin jauh sebelum aku masuk politika. Kayak sedikit cerita kelam, dulu pas aku masih SMA kelas 3, aku tuh emang udah suka politik dari lama kan. Tapi ketika zaman-zaman SBM tuh kan, teman-teman pada nanya, Raina mau masuk mana? Dan dulu teman-teman pada ngiranya aku mau masuk HI. Tapi pas aku bilang politik, respon mereka tuh langsung kayak, lu mau ngapain, mau masuk neraka, mau jadi koruptor kayak gitu-gitu Kak. Dan aku tuh kayak, dan itu bukan cuma datang dari teman-teman aku, tapi dari keluarga aku juga. Kayak bahkan ada satu keluarga aku, dia bilang kayak almarhum kakek kamu tuh nggak ngebolehin ada yang masuk politik. Dan itu jujur dibilang mematahkan, cukup bikin aku bete ya, karena itu benar-benar bikin aku kayak kok kayak nggak ada yang dukung. Tapi so far itu nggak mematahkan semangat aku untuk masuk politik sih Kak. Iya. Berarti juga mendapatkan backlash yang sama. Berarti ada suatu mindset yang seperti negatif banget ya? Banget, konotasi negatif banget tentang politik. Menurut kamu kenapa sih mindset ini ada at the very first place nih di Indonesia, bahwa itu senegatif itu, dan sampai kita magang atau misalnya ngambil kuliah politik itu juga di stigmatisasi negatif gitu sama masyarakat tuh. Menurut kamu kenapa? Kalau dari apa yang aku lihat ya Kak Asya, sebenarnya baik lagi yang tadi aku bilang, pengaruh yang bikin anak muda sampai sekarang masih berkonotasi negatif itu sebenarnya cuma ada dua, kultur dan konstruksi sosial. Karena kayak mungkin beberapa orang tuh udah terlanjur mendengar kalau politik zaman dulu tuh kayak gini.
adanya pembungkaman ini, kamu nggak bakal bisa ini. Dan itu tuh seolah-olah cuma diturunkan aja oleh generasi sebelumnya kepada generasi pemuda sekarang. Dan karena generasi sekarang keburu takut duluan, jadinya konflik sosial itu semakin melebar, dan sampai sekarang akhirnya kita tiba di saat ini di mana konotasi politik sampai sekarang tuh masih negatif, persis kayak dulu. Walaupun emang nyatanya sekarang tuh udah sangat berubah Kak Asya. Cuma itulah pesan yang masih harus kita sampaikan ke kawan-kawan pemuda. Karena bener banget kata Kak Asya tadi, kata Pak Ganjar juga, kalau pemuda itu kita megang kunci untuk perubahan. Dan untuk melakukan perubahan kita sebelumnya harus sadar dulu nih kalau kita tuh punya kekuatan tersebut. Dan melalui apa-apa yang kita udah lihat sekarang seperti pencerdasan politik, itu sebenarnya bisa mengubah itu sih Kak Asya. Itu adalah kuncinya. Pencerdasan politik tadi ya Arena bilang. Oke, cool. Nah tadi itu bilang juga penjelasan politik ya, edukasi politik. Betul Nah aku pengen tahu nih, sebagai Rena yang memiliki background juga sebagai mahasiswi ilmu politik, seperti apa sih pemahaman politik harus ditanamkan dan diimplementasikan kepada generasi muda di Indonesia sehingga konotasi negatif tersebut bisa hilang? Oke, pertama-tama sebenarnya aku pengen bilang aja sih Kak Asya, kalau sebenarnya aku tuh seneng banget dan proud banget karena sekarang tuh ketika aku lihat Indonesia udah banyak pergerakan pencerdasan politik. Ini jauh beda banget ketika aku lihat pas masih SMA dulu. Aku SMA jujur pesimis banget sama pergerakan politik pemuda di Indonesia karena itu masih sedikit banget yang aku lihat pencerdasan politiknya. Tapi ketika aku masuk kuliah, tiba-tiba muncul nih banyak komunitas ini dan politik ini, dia melakukan bootcamp politik, atau bahkan udah banyak. Iya, atau bahkan sekarang udah mulai banyak pencerdasan lewat media baru. Contohnya YouTube. Ya, ini podcast Habi juga salah satunya. Podcast Habi salah satunya yang sangat menurut aku sangat impactful juga. Dan juga ada juga sekarang yang udah mulai magang-magang gitu loh Kak Asya. Dan itu tuh bener-bener memberikan suatu pemahaman yang mendalam kepada pemuda-pemuda, dan itu menurutku sangat membantu dalam gimana caranya membangun pemikiran yang baru di pemuda supaya kita bisa mematahkan konotasi tersebut. Nah, melewati pencerdasan politik tersebut. Dan tapi aku mungkin harus point out juga bahwasanya berdasarkan pengalamanku, pencerdasan politik aja nggak cukup Kak Asya, karena kadang itu kurang bisa untuk memunculkan sebuah sense of crisis yang berkelanjutan. Iya, jadi kadang What is it? Contohnya kayak misalkan melalui pencerdasan politik kita jadi sadar nih tentang terkait terancamnya demokrasi. Cuma kadang itu cuma bertahan kayak 2 minggu, 2 bulan, dan habis itu hilang. Jadi hanya sebagai euforia gitu. Nah, jadi menurutku si pencerdasan politik ini harus dibarengi dengan call to action kepada para pemuda. Kita libatkan para pemuda di tingkat-tingkat di tindakan-tindakan yang nyatanya, seperti misalkan kita belusukan berpemuda, atau misalkan pemuda diikutkan ke dalam project-project yang langsung turun ke rakyat atau langsung turun ke legislatif. Nah, itu akan lebih menimbulkan dampak yang lebih besar Kak Asya dibandingkan kita cuma rely kepada penjelasan politik tersebut. Kita harus juga ada call to action. Iya, karena dari situlah pemuda pada akhirnya akan terbuka matanya nih kalau politik Indonesia udah nggak sama kayak dulu. Karena itulah apa yang terjadi sama aku Kak Asya. Aku juga dulu pesimis, tapi ketika aku terjun langsung di tangan yang tepat, aku langsung ternyata aku masih punya harapan di politik gitu. Dan pemuda lain juga punya. Dan itu adalah satu pesan yang aku pengen kasih tau juga ke kawan-kawan jangan takut masuk politik, karena sekarang udah berubah, kita udah punya kesempatan, apalagi melalui podcast Habi ini juga ini memberikan penjelasan yang sangat yang sangat impactful dan sangat insightful banget. Terima kasih banyak Reina, I totally agree bahwa kita memang harus ada penjelasan politik dan edukasi politik yang memang sangat harus komprehensif. Betul banget, sejak dini diberikan kepada seluruh generasi muda di Indonesia. Dan aku juga setuju bahwa kalau cuma edukasi saja stop di situ, ya udah kelar kuliah, kelar sekolah, lupa. Betul banget Kak. Kita nggak punya rasa inisiatif untuk action. Dan makanya bagaimana nih pemerintah juga bisa membangun edukasi politik yang bisa membangun juga memantik inisiatif untuk call to action. Betul banget. Nah, I totally agree. Dan platform-platformnya tadi juga banyak, ada bootcamp ya. Aku juga baru tahu sebenarnya ada bootcamp ini tadi. Iya, ada Kak Asya, kayak masterclass politik kayak gitu sekarang udah ada di Indonesia. Bootcamp, masterclass politics, juga ada banyak social media, platform ya, in every social media, I think banyak konten-konten yang bisa dipelajarin. Bener banget. Tapi ya pesannya make sure harus kredibel ya. Betul, iya, jangan sampai terjerumus cuma karena kayak hal-hal yang jangan sampai kemakan hoax ya, atau misalnya ilmu-ilmu yang emang propaganda atau apapun itu. Betul banget. Jadi Asya, aku setuju. Be smart. Kira-kira ada nggak tips dan trik Raina untuk memilih edukasi politik yang baik itu yang seperti apa? Kira-kira bagi generasi muda yang gue pengen nih mencoba untuk belajar gitu, tapi how to start and what to choose gitu ke depannya. Ada banget sih Kak, dan ini adalah sebenarnya suatu hal yang aku pelajari selama kemarin-kemarin. Aku juga sempat struggle nih mencari aku tuh politik yang mana ya kayak gitu. Jadi
sebenarnya tipsnya adalah know yourself sih, karena pastiin dulu kamu tahu value kamu apa gitu, dan dari value kamu itu kamu akhirnya bisa tahu aku tuh cocoknya kemana, dan itu menurut aku hal yang benar-benar bisa menjadi titik start gitu loh Kasya, karena ketika kamu tahu value kamu dan kamu mencari hal yang value-nya sama, itu tuh bakal benar-benar gampang banget jalannya Kasya, dan langsung set gitu, tiba-tiba oke, aku tahu aku ada di tangan yang tepat, kayak gitu sih Kasya. Sebenarnya juga memilih political belief juga harus tahu diri kita sendiri juga. Betul ya. banget, that's the first point. Karena kan kita banyak nih, kita bisa melihat ABCDE itu political freedom, terserah kita diberikan kebebasan untuk memilih, tapi juga jangan sampai salah pilih. Betul. Know yourself, know apa sih di lingkungan kamu yang dibutuhkan apa yang perlu diperjuangkan. Nah, di situ kamu bisa memilih membuat suatu political beliefs yang memang bisa mensejahterakan diri kamu dan juga orang-orang di sekitar. Kita harus memberi impact, itu politik sih, kita harus memberi impact. Nah, itu dia teman-teman, itu adalah inti hati dari politik, memberikan impact, not the other things yang negatif. Betul banget ya Asya, impact. Nah, bener nih, langsung selanjutnya nih, menurut narasumber, menurut Raina sendiri, bagaimana sih cara memutuskan stigma politik yang tadi udah emang dikasih tahu ada edukasi dan lain-lain. Nah, aku sebenarnya pengen lebih cara-cara real Raina sendiri ke teman-teman nih, ke teman-teman pasti kan tadi dari keluarga juga. Betul. Dari keluarga pasti kita nggak bisa dong kayak memberikan tiba-tiba edukasi politik ke bapak ibu kita. Kita pasti different karena mereka kita juga nggak mau menggurui juga. Iya, betul banget. Pengalaman Raina selama ini tadi pernah bilang diberikan stigma negatif karena anak politik. Kalau ke teman-teman yang nggak tahu, bagaimana Raina bilang bahwa politik itu gak kayak gitu loh. Karena jujur pengalaman aku pribadi sendiri ketika aku terjun di salah satu magang yang politik ya, I thought it's going to be like orang-orang yang banyak omongnya aja, orang-orang yang menurut aku kayak maybe mereka di sini karena emang punya duit atau connection, but it turns out waktu aku di sana they are one of the smartest people that I know. Betul banget. Nah, jadi kayak emang wow, ternyata gue selama ini udah memberikan stigma yang negatif sebelum aku tahu terjun ke dalamnya gitu. Nah, cara Raina ke teman-teman sekitar gimana tuh? First thing first, kalau cara aku sih Kasya, karena dari awal mereka udah nggak udah ragu nih sama aku nih, seorang Raina masuk politik pakai gitu, dan cara aku pertama-tama adalah pastiin kalau misalkan aku tunjukin mereka nih apa yang aku lakukan itu sebenarnya baik gitu, dan ini memberikan dampak yang signifikan gitu. Jadi itu pertama-tama bisa meruntuhkan dulu terkait keraguan mereka terhadap aku. Nah, baru setelah itu cara yang paling efektif jauh ini adalah Kasya, aku langsung tarik mereka untuk ajak ikut kegiatanku. Cuma walaupun nggak memaksa, cuma kalau misalkan mereka tertarik, ya udah ayo, mau lihat kan kayak gimana. Dan ada beberapa teman-teman aku yang aku ajak langsung ke kegiatanku kayak di politik gitu, kayak ini loh kayak gini, dan terus dari itu berhasil merubah mindset mereka gitu loh Kasya. Wow. Iya, hal yang dulu terjadi sama aku ketika aku terjun ke politik itu terjadi lagi sama mereka, dan dari situ aku sadar kalau bahwasanya emang call to action adalah suatu hal yang emang benar-benar bakal impactful kalau misalkan emang mereka tuh langsung melihat secara mata mereka sendiri dan merasakan gimana sih prosesnya sendiri, itu akan secara otomatis mengubah pola pikir mereka Kasya. Karena mereka tuh sebenarnya teman-teman ini tuh udah punya cukup sense of crisis masing-masing dari mereka tuh punya sense of crisis masing-masing. Cuma mereka tuh belum ada yang dobrak gitu, belum ada yang dorong gitu. Dan call to action dan juga edukasi tersebut sebenarnya mereka tuh cuma butuh bukti nyata yang bisa mereka lihat pakai mata sendiri. Dan setelah itu baru mereka akan benar-benar memperjuangkan sense of crisis mereka sendiri. So far sih kalau dari teman-teman aku kayak gitu sih Kak, rata-rata. I agree. Karena call to action kalau kita menunggu dari yang level atas nih, misalnya pemerintah atau misalnya dari apa, lama. Betul banget. Maksudnya kayak ini kan multi levels, multi layered, pasti butuh proses yang sangat komprehensif dan luas. Betul banget. Kalau bukan kita siapa lagi? Itu menurut aku gitu sih, kalau memang teman-teman di sini memang sudah punya awareness tentang politik bahwa semua ini butuh politik, ini adalah salah satu jembatan, salah satu alat yang bisa mensejahterakan kalian semua. Betul. Nah, bagaimana kita bisa memberikan awareness dan juga make sure buat teman-teman bahwa ini this is the correct way, you need to do it. Itu kita sendiri jadi toolsnya, kita sendiri yang ngajak gitu loh. Itu banget Kasya. Sama, aku juga sampai kayak gitu. Ternyata I have the same experience with you. Karena aku bilang tadi kan, aku beberapa juga join di politik sebelum ini juga. Di situ aku ajak tuh teman-teman, ikut event gue yuk, gini-gini. Di sana dia baru tahu, gue baru tahu ada sosok politikus yang seperti ini. Itu tuh aku tunjukin foto video Pak Ganjar yang ngomongin tentang teori Lord Acton. Wow, there's actually a politician that really knows his stuff. Itu banget. Yang tahu sampai political teori dia tahu loh gitu. Karena kan pasti mereka mikirnya dia di sini paling politik dinasti lah, punya duit lah, they're not that smart. Dan gue kasih tau ini salah satunya Pak Ganjar, he knows his stuff, itu. He's so smart and he can do everything in this political world di Jawa Tengah gitu kan. Dan itu sih satu caranya. Iya, dan sebenarnya
itu juga salah satu yang sangat disayangkan ya Kak Asya, kalau ada stigma-stigma yang melekat pada suatu sosok gitu. Padahal sebenarnya ketika kita lihat lagi lebih dalam, coba pelajari dulu sosok tersebut gitu. Apalagi kalau misalkan di politik itu sendiri kan sebenarnya kita tuh belajar politik, untuk orang yang belajar politik itu tuh supaya kita menghindari penyimpangan tersebut gitu. Nah, kenapa orang-orang yang pengen belajar politik kita tuh malah dicap sebagai stigma negatif gitu. Seharusnya ada perubahan mindset gitu di. Betul. Jadi teman-teman, sebenarnya di Indonesia sekarang pun itu banyak sekali loh grassroots movement. Iya, banyak Jadi banget. banyak banget grassroots movement itu, yang dimaksud dengan grassroots adalah semua dari bawah, bersama-sama bareng-bareng. Jadi nggak semuanya tuh dari political dynasty, atau semuanya itu dari apa namanya, yang punya duit yang eksklusif. Bahwa if you actually wanna do something to this country, untuk Indonesia, kalian bisa loh memperjuangkan itu. Bisa banget. Tanpa melihat gender, tanpa melihat apa namanya, duit lo ada berapa. Betul. Yang penting niat dulu. You have a good intention to this country. Betul banget Kak Asya. Sekarang tuh udah banyak banget kesempatan yang inklusif. Yang penting kita tuh mau coba dan kita berani untuk mulai gitu Kak Asya. That's the word, inclusive. Nah, itu. Jadi teman-teman, mungkin caranya aja cari koneksi yang tepat ya. Maksudnya bukan koneksi, lebih kayak ke platform yang tepat, wadah yang bisa memberikan teman-teman untuk berkarya, memberikan panggung juga dalam politik. Banget, Wow. Nah, apa namanya, Raina sebagai mahasiswi ilmu politik nih, pasti kan punya suatu visi terhadap Indonesia, pemerintahan Indonesia, demokrasi di Indonesia. Apa sih yang Raina visikan nih terhadap Indonesia ke depannya, politik Indonesia khususnya ya, maybe in the next 5 years, Raina tuh, impian Raina Indonesia yang seperti apa sih politiknya di dalam 5 tahun ke depan? Waduh, ini utopis banget guys, tapi aku percaya sih, aku confidence. Aku sangat confident. Aku juga lebih ke side positif juga sih, lebih ke jadi sebenarnya kalau harapan aku dan visi aku di Indonesia sendiri terkait politik adalah gimana caranya ke depannya Indonesia itu bisa menjadi suatu negara yang memiliki dinamika politik yang benar-benar inklusif banget sih Kak. Jadi kayak semua orang have the same rights, we all have the same opportunity. Karena itu tuh benar-benar apa ya, peak demokrasi itu demokrasi itu bukan cuma sekedar hal yang harus kita terima, tapi harus juga kita wujudkan, harus kita perjuangkan. Dan itu adalah suatu cita-citaku juga, karena aku juga sangat orang yang menganut individual liberty banget. Aku percaya kalau semua orang itu punya hak yang sama, kita bisa berproses dan mencapai suatu bukan prestasi ya, suatu keberhasilan sama dalam setiap hal gitu. Gak peduli kalian itu berasal dari mana, gak peduli gender kalian itu apa. Dan aku harap visiku adalah Indonesia kedepannya bisa menjadi negara yang menyediakan dinamika politik seperti itu gitu Kak. Dan melalui pergerakan-pergerakan sekarang, aku cukup confidence bahwasanya Indonesia suatu saat nanti bisa menjadi negara seperti itu. Politik yang inklusif. I totally agree Raina, dan aku berharap kamu bisa menjadi salah satunya. Amin banget. Amin ya. Amin. Yang menonton juga, yang berharap juga, dan aku juga percaya bahwa demokrasi yang baik itu adalah ketika itu inklusif. Kita nggak memandang gender, dan semua orang yang emang ingin memperjuangkan bisa memperjuangkan itu gitu loh. Grassroots levels. Kayak contohnya di Amerika, salah satu politician favorit aku adalah Alexandria Ocasio-Cortez. Dia sebelum menjadi congresswoman, dia adalah seorang bartender. Tapi dia punya satu visi nih buat daerah dia itu, the Bronx and Queens area, bahwa banyak banget nih imigran dan lain yang harus di take care, dan bagaimana gue bisa memperjuangkan hak mereka ini, ya tuh gue jadi politician, gue jadi congresswoman. Nah, dia mulai tuh grassroots level, dia take donations, door to door, segala macam. Itu loh semangatnya yang kita butuhin. Jadi salah satu inspirasi aku juga itu di politik, dan itu menurut gue kayak, wah, Indonesia bisa loh. We can have the next AOC. We can have, and also we can also adopt the same system. Banget, bisa banget. Jadi jangan nunggu jangan mikir kayak, wah, I need to have a lot of money and stuff. Start, kita harus yang salah satu aku pengen visikan, kalau Raina tadi pengen politik yang inklusif, aku tuh pengen mempopulerkan gerakan grassroots di politik. Itu pengen banget. Jadi I wanna say to every individual in this country bahwa kalian tuh bisa lewat grassroots ini. Jadi yuk kita cari dananya bersama-sama, kita cari tim yang sama, yang solid, yang emang mau memperjuangkan visi misi untuk Indonesia yang lebih baik. Gitu banget. Pakat banget sih Kak Asya, itu suatu visi yang sangat bagus banget Kak Asya. Aku bakal dukung Kak Asya pokoknya kalau aku juga bakal dukung Raina ya ke depannya, karena teman-teman
perjuangan perubahan tidak akan berubah, tidak akan Betul. terjadi kalau policy makers kita nggak membuat suatu policy yang bagus dan Betul banget. mendukung kita gitu loh. Betul banget. Mau seberapa kita kerja keras aktivism sana sini, tapi kalau nggak ada perubahan yang mengatur itu, atau misalnya nggak ada undang-undang yang bisa Yes. mengatur, all those policy makers nggak bikin sesuatu, ya nggak bisa jalan juga. Iya, betul Maka banget. dari itu kita butuh orang-orang yang sangat good in what they are doing, yang merepresentasikan each levels, each gender semuanya, dan makanya memperjuangkan dan mesejahterakan semua masyarakat. Betul banget ya Asya. Oke deh Raina, menurut Raina sendiri nih, siapa tokoh politik panutan di Indonesia untuk Raina sendiri dan kenapa kalau boleh tahu? Oke, mungkin ini masih bersangkutan sama tadi visi aku adalah politik yang inklusif ya Kak. Nah, ketika kita ngomong inklusif kan itu berarti semua orang tuh rata, sama rata juga. Dan that's why actually aku sangat respect dan juga sangat menyukai tokoh-tokoh politik yang seperti itu bisa jago banget merakyat. Yang nggak seolah-olah nggak ada barrier gitu, nggak ada perbedaan di antara gue nih pemerintah, gue nih ini, dan lu tuh rakyat, nggak ada yang kayak gitu. Aku nggak suka banget dan that's why actually Pak Ganjar sendiri adalah satu sosok yang sangat menginspirasiku. Oh my Karena, gosh, ya, yes. Pak Ganjar sendiri aku lihat dia adalah sosok yang sangat merakyat Kak. Dan itu benar-benar kelihatan juga dari cara Pak Ganjar berinteraksi dengan anak-anak juga. Waktu itu sempat ada yang viral itu loh, yang Iya, Pak iya, Ganjar iya. zoom sama anak-anak, Iya. nyari kamu mimpinya apa, yang Iya, lanjutin itu. kayak gitu ya. Dan juga ketika aku melihat kontribusi Pak Ganjar terhadap rakyat itu juga nyata gitu Kak. Nggak semata-mata cuma kayak visi misi lalala, tapi benar-benar Pak Ganjar turun juga keras. Dan itu adalah suatu hal yang benar-benar menginspirasi aku sih Kak. Kayak aku gimana caranya biar aku bisa seperti jadi kayak Pak Ganjar. Dan itu adalah suatu PR aku yang mungkin nanti aku harus pelajari lagi di ilmu politik. Mungkin nanti setelah aku lulus juga apa yang harus aku persiapkan supaya aku bisa turun juga menjadi seorang yang inklusif juga dan merakyat kepada rakyat. Wow, merinding lo dengernya, seriusan. Bahwa Raina, you can do that. You can be a Raina that everyone adores. Kedepannya Amin banget. tokoh politik yang mungkin akan signifikan. Nanti kedepannya nih 10 tahun lagi kita cek, wah Raina dulu 10 tahun lalu pernah masuk podcast Habi. Dan ternyata political figure inspiration adalah Pak Ganjar Pranowo. Amin banget. Gitu ya. Aku juga setuju Pak Ganjar, selain merakyat, actually Pak Ganjar tuh sangat pintar. Iya, Di situ yang aku bahwa wow, ternyata ada ya politician yang sepintar ini dan sangat mendukung banyak levels, dari memberikan lapak untuk UMKM, untuk teman-teman robotik, untuk semua deh pokoknya. Jadi di situ kayak oh wow, Pak Ganjar one of a kind. One of a kind. Love him. Itu di salah satunya. Nah teman-teman nih, buat seluruh penonton podcast Sabi, kalau emang pengen tahu kegiatan Pak Ganjar Pranowo apa aja, dan juga aduh pengen deh tadi Pak Ganjar ngomong apa ya, kalau aja bisa menginspirasi gue nih. Nah bisa aja langsung follow seluruh sosial media Sahabat Ganjar, yaitu bisa di YouTube Sahabat Ganjar, ada di Facebook Ganjar Fans, dan juga ada di Instagram Sahabat Ganjar 2024. Itu sih Raina. Oke, siap. Habis ini aku follow semua Kak Asya. Oke, Raina, kita nggak terasa ternyata 30 menit fly by really fast ya. Dan kita sebelum tutup nih, sebenarnya Raina pengen ngobrol banyak lagi karena actually you're so smart. I love you to have you here. Pengen nih kepada seluruh penonton Sabi yang lagi nonton, apa sih pesan-pesan Raina untuk seluruh generasi muda di Indonesia? Silakan langsung di kamera. Oke, pesan aku terhadap generasi muda Indonesia, especially in terms of politik, yang penting adalah kalian tahu apa value kalian, apa tujuan kalian, dan apa yang kalian pengen capai itu. Dan setelah kalian pasti, udah beraniin dulu, lawan semua konotasi negatif, karena kalian gak akan tahu apa yang ditawarkan di balik semua konotasi negatif itu kalau misalkan kalian gak dobrak itu terlebih dahulu. Karena percaya sama aku, itu terjadi sama aku, dan itu pasti akan terjadi juga sama kalian. So make the move dan prove it yourself. Yes, itu sih Kak Asya. Oh my god, thank you so much Raina. Dan teman-teman jangan sampai lupa ya apa yang dikata-kata Raina. Dan menurut aku perubahan tuh dimulai dari diri sendiri. Betul banget, perubahan dari diri. Jadi gak usah ragu, gak usah mikir dua kali. If you wanna do that, do that. Do that. Ya, kan ambil seluruh opportunity yang ada. Iya, betul banget. Betul sekali. Kita nggak sabar untuk melihat Raina ke depannya sukses terus, dan kita juga nggak sabar untuk seluruh penonton podcast Sabi yang menonton untuk menyejahterakan Indonesia, memberikan impact yang signifikan terhadap Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak Raina. Kita di sini, tapi sebelum kita akhiri nih, kita ada lucu-lucu, ada muk lucu, ada tumbler lucu. Bisa diakses langsung ya di merchandise kita akses langsung di marketplace Sahabat Ganjar. Ada di Tokopedia, ada juga di Shopee. Dan gak cuma mug dan tumbler lucu, kita ada sweater, ada topi, kaos, everything you need, ada semua di situ. Jadi Raina kalau pengen
memberikan hadiah ke keluarga, bisa Siap. langsung beli merchandise Iya, boleh Sahabat Ganjar. Siap, hampers full kalinya. Kak. Hampers Bisa full banget. Sahabat Ganjar. Oke deh, thank you so much Raina. I wish you the best of luck. Oke, thanks a lot juga Kak Asya dan sahabat Ganjar. Terima kasih banyak. Kedepannya mungkin kita bisa undang Raina lagi, another opportunity. But Boleh banget. untuk topik anak muda melek politik, aku bangga banget bisa denger perspektif dari Raina yang sangat semangatnya membara. Dan juga semoga mentransfer seluruh semangatnya kepada seluruh penonton. Amin. Thanks a lot Kak Asya. Oke, once again thank you so much and see you again in the next podcast. Sehat selalu. Oke. See you. See you dan podcast Sabi semuanya. That's all for today. Podcast Sahabat Ganjar tentang anak muda melek politik. Kembali lagi the next podcast Sabi dengan episode-episode tentunya yang gak kalah seru dan juga narasumber yang gak kalah edukatif dan informatif juga. Nah kalau begitu, terima kasih dan sampai bertemu di podcast Sabi selanjutnya. Bye bye. Bye bye.